Halo sobat YouTube dimanapun kalian berada, ini sekarang kita mau membahas tentang budidaya nila metode aquaponik. Ya, metode ini cukup menguntungkan sekali karena nanti bakalan jarang menguras air, jadi sangat menghemat air karena kita ada filternya, kemudian air juga dialirkan ke dalam pot-pot tanaman di atasnya yang terbuat dari pralon ini yang sudah kita lubangi. Pokoknya simak terus video ini dari awal sampai akhir biar bisa paham dan mengerti. Oke? Jadi ini hasilnya dari pembuatan pralon tadi. Kita pakai pralon 3/4 yang untuk pancurannya yang bawah itu, kemudian yang atasnya kita pakai pralon 2 in atau 2,5 in juga bisa. Kemudian kita lubangi atasnya itu untuk tanaman-tanamannya. Biasanya yang cocok sih itu tanaman kangkung ya. Kemudian ini cara kerjanya yaitu pompa tadi dinyalakan, nanti terus airnya akan mengalir ke dalam pralon-pralon yang atas ini, ke kanan dan ke kiri, semua teraliri air dari kolam yang di bawahnya itu. Kemudian sisanya akan masuk ke dalam filter ini. Nah, setelah masuk ke filter nanti akan dialirkan lagi ke dalam kolamnya. Udah bersih ya, jadi air yang masuk lagi ke dalam kolam itu sudah terfilter, juga nutrisinya juga udah terserap ke dalam tanaman yang ada di atasnya itu. Itulah sistem dari aquaponik tersebut. Nah, setelah pompa dalam kolam yang kita nyalakan, hasilnya akan seperti ini. Jadi air itu akan mengalir dari lubang-lubang yang telah kita lubangi dari pralon yang kecil itu. Air kolam yang mengandung kotoran dari ikan itu jadi sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan dari tanaman yang di atasnya. Itulah sistem dari aquaponik, jadi sangat menguntungkan. Jadi ada simbiosis mutualisme. Nah, setelah 5 minggu itu ini seperti inilah hasilnya. Tanaman-tanaman kangkung udah terlihat cukup tumbuh dengan subur karena mendapat nutrisi dari kotoran ikannya. Jadi dalam sistem aquaponik ini adalah alternatif dalam menanam tanaman dan melihara ikan dalam satu wadah. Jadi proses dimana tanaman yang memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan nila ya di sini, yang apabila dibiarkan di dalam kolam kan bisa jadi racun, jadi amoniaknya tinggi dari ikannya itu. Maka dikasih tanaman di atasnya itu fungsinya sebagai filter vegetasi yang akan
mengurai zat-zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan. Fungsinya pancuran ini juga untuk menyuplai oksigen ke dalam air untuk memecah air, jadi oksigennya bisa masuk ke dalam kolam. Kita lihat perbandingannya dari video saya sebelumnya, itu bibit-bibit ikan yang baru dimasukkan dengan yang sekarang setelah 5 minggu kemudian sudah cukup terlihat ya perbedaannya. Dia cukup, tumbuhannya juga lumayan cukup pesat. Karena idealnya biasanya nilai itu 4-6 minggu baru bisa dipanen ya. Ini baru 5 mingguan, jadi 1 bulan lebih 1 minggu itu sudah terlihat perbedaannya juga sudah cukup signifikan sekali. Jadi pertumbuhan juga cukup bagus. Jadi ini saya selama 5 minggu ini hampir tidak pernah menguras air yang di dalam kolam ini, karena sudah sirkulasi dengan sendirinya itu pakai filter. Paling yang dibersihin juga filternya itu mungkin 2 minggu atau 2 minggu sekali lah, itu dibersihin atasnya aja, itu udah cukup seperti itu aja. Kemudian mungkin kalau memang kotorannya yang mengendap di bawah itu, bawah kolam itu cukup banyak, juga paling cuma disipon atau istilahnya disipon, dikurangi airnya sedikit aja untuk mengurangi kotoran yang mengendap. Kita lihat ini akar-akarnya dari kangkung itu juga cukup banyak sekali ya terlihat. Jadi memang benar-benar tumbuh subur sekali dia kangkungnya itu di dalam atas kolam, karena pakai air kolamnya yang mengandung amonia atau kotoran ikan itu sangat menyuburkan sekali untuk tanamannya sendiri. Kemudian yang di dalam kolam itu terlihat hijau itu adalah tumbuhan kuku pakuan ya. Dia kita taruh di dalam kolam, cuman kita kasih kayak jaring-jaring ikan itu, jadi dia bisa terpisah sama ikannya. Itu juga bisa buat pakan alternatif buat nila juga. Untuk metode ngasih makannya biasanya saya pagi, kemudian sore, dan kadang malam juga dikasih. Jadi sehari bisa sampai 3 kali pakai pelet itu seperti biasa. Dan juga kita tambah juga pakai ini tumbuhan paku-pakuan juga, ini juga bisa buat pakan alternatif untuk ikan. Pokoknya ikuti terus channel ini, nantinya bakalan kita upload terus perkembangan dari nila ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sampai panen, ikannya bisa semakin tumbuh besar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe biar tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih, bye bye.